Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal. Wa tabtulu lan batal apa as-sholatu sholat bil kalami kelawan sebab ngomong, walau biharfin senajan kelawan sak huruf, mufhimin kang iso difahami, ila innasiya kejaba lamun lali sapa wong, waqalla lan sithik apa kalam, wabil af'ali lan sebab pira-pira penggawean al katsirati kang akeh, al mutawaliyati kang nuli-nuli, kasalasi harokatin kaya telu pira-pira obahan, wabil harokati lan kelawan sebab sak obahan al mufritati kang nemen, wabiziyadati ruknin lan sebab nambahi rukun siji fi'liyen kang bangsa penggawean, wabil harokati lan sebab obahan al wahidati kang siji lil'abi krana dolanan, wabil akli lan sebab mangan, wasyurbi lan sebab ngombe, illa innasiya kejaba lamun lali sapa wong, waqalla lan siti apa mangan utawa ngombe, wabiniyati qot'is shalah lan sebab niat megot salat, wabita'liqi qot'iha lan sebab nggantungake megot salat, wabitaraddudi lan sebab ragu-ragune ati fihi ing dalem megot salat, wabi ayyam dia lan sebab yento kelewat apa rukun siji ma'asyaki sertane mamang fi niyati taharrumi ing dalem niat takbiratul ihram, au yatula utawa suwi apa zamanu syaki mangsane mamang. Faslun pasal. Wa tabtulu dan bisa menjadi batal apa as-sholatu sholat bil kalami, sebab yang pertama adalah dengan berbicara, walau biharfin meskipun cuman satu huruf, mufhimin yang bisa difahami, illa innasiya kecuali apabila lupa, waqalla dan sedikit, wabil af'ali dan yang nomor dua adalah sebab gerakan al katsirati yang banyak, al mutawaliyati yang berkesinambungan, kasalasi harokatin contohnya adalah seperti 3 kali gerakan yang berturut-turut, wabil harokati dan sebab satu gerakan saja, al mufritati yang berlebihan, wabiziyadati ruknin dan sebab menambahi satu rukun fi'liyin yang termasuk rukun fi'li atau rukun gerakan, wabil harokati dan sebab gerakan al wahidati yang cuma satu, lil'abi tapi tujuannya adalah untuk bermain-main, wabil akli dan dengan makan, wasyurbi dan dengan minum, illa innasiya kecuali apabila lupa, waqalla dan sedikit, wabiniyati qot'is shalah dan dengan niat memotong sholat atau menghentikan sholat, wabita'liqi qot'iha dan dengan menggantungkan pembatalan sholat atau penghentian sholat, wabitaraddudi dan dengan ragu-ragu fihi di dalam menghentikan sholat, wabi ayyam dia ruknun dan dengan berlalunya satu rukun ma'asyaki beserta adanya keraguan fi niyati taharrumi di dalam niat takbiratul ihram, au yatula zamanu syaki atau terlalu panjang masa dia dalam keraguan tersebut. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan sholat. Langsung saja, jadi musannif kitab Sulam Taufik ini menyebutkan di dalam kitabnya wa tabtulus sholatu, dan sholat itu bisa menjadi batal
sebab ada beberapa perkara. Yang pertama adalah bil kalami, sebab berbicara. Walau biharfin mufhimin, meskipun yang dibicarakan itu atau yang keluar dari mulut itu hanya satu huruf saja, akan tetapi satu huruf ini itu bisa difahami atau dia memiliki arti. Nah, maksud dari satu huruf ini itu tentunya adalah huruf Arab gitu ya, atau huruf hijaiyah. Jadi memang kita mengenal di dalam bahasa Arab itu ada beberapa huruf yang meskipun dia cuma satu huruf saja itu dia memiliki arti. Misalnya adalah qi, qaf, tapi dia diharokati kasroh. Qi itu artinya adalah jagalah. Atau fi, fa kemudian diharokati kasroh. Fi itu juga memiliki arti yang artinya adalah penuhilah. Atau ro kemudian diharokati fathah, itu juga memiliki arti yang artinya adalah lihatlah. Nah, jadi ada beberapa huruf yang meskipun dia cuma satu saja itu dia memiliki arti dan bisa difahami. Jadi kalau ada orang sholat kemudian dia dengan sengaja mengatakan ro atau ti atau fi atau yang lainnya yang cuma satu huruf tapi memiliki makna, maka itu bisa membatalkan sholat. Contoh gambarannya, misalnya ada seseorang sedang sholat, kemudian di depannya ini ada orang yang mungkin dia tidak berhati-hati sehingga dia akan menabrak sesuatu. Nah, kemudian orang yang sholat ini demi untuk memperingatkan orang lain tersebut, dia mengatakan ro, artinya lihatlah. Nah, itu walaupun dia cuma satu huruf, karena dia mengucapkannya dengan sengaja dan satu huruf itu bisa difahami dan memiliki arti, maka sholatnya itu batal. Nah, kalau ternyata satu huruf ini itu tidak memiliki makna atau tidak memiliki arti, maka orang yang sholat tadi itu masih diampuni sampai 2 huruf jika dia mengatakannya dengan sengaja. Jadi, pembicaraan atau omongan yang bisa membatalkan sholat apabila dia dilakukan dengan sengaja itu adalah yang pertama keluar satu huruf yang bisa difahami, atau yang kedua keluar 2 huruf baik itu bisa difahami atau tidak. Jadi misalnya ada orang ketika sholat dia tertawa. Nah, tertawa itu kan misalnya ha 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 gitu. Itu kan terdiri dari 2 huruf atau bahkan lebih. Nah, maka itu bisa membatalkan sholat. Atau ada orang sholat kemudian dia bersiul dan dari siulnya itu keluar 2 huruf atau lebih, maka itu juga membatalkan sholat walaupun siulannya itu tidak ada maknanya atau tidak bisa difahami. Nah, mengatakan 2 huruf atau satu huruf yang bisa difahami itu bisa membatalkan sholat illa innasiya, kecuali apabila dia lupa, wakolla, dan sedikit. Nah, kalau ada orang yang lupa atau tidak sengaja dia berbicara ketika sholat, maka itu dimaafkan atau sholatnya tidak batal apabila yang diucapkan itu kolla, sedikit. Nah, ukuran sedikit ini itu ulama membatasi tidak lebih dari 6 kalimat atau 6 kata gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang berbicara walaupun dia lupa tapi lebih dari 6 kata, maka sholatnya otomatis batal. Tapi kalau tidak lebih dari 6 kata, maka tidak batal. Sebagai contoh gambarannya, misalnya kita sholat duhur. Sholat duhur itu kan 4 rakaat. Nah, baru 2 rakaat kita kan tahiyat. Kita mengira itu sudah tahiyat akhir atau rakaat yang terakhir, sehingga kita langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kemudian kita berbicara. Nah, setelah kita berbicara 3, 4, atau 5 kata misalnya, tiba-tiba kita ingat bahwasanya sholat kita itu ternyata hanya baru 2 rakaat, maka kita bisa langsung berdiri untuk meneruskan dan melanjutkan 2 rakaat yang sisanya. Dan sholat kita tidak batal. Karena walaupun kita sempat berbicara, tapi kan
pembicaraan kita itu tidak lebih dari 6 kata. Jadi beda kasusnya kalau setelah salam tadi dia berbicara banyak, lebih dari 6 kata. Kemudian setelah itu dia ingat, oh ternyata tadi sholatnya baru 2 rakaat. Maka dia tidak boleh meneruskan sholat yang terputus tadi. Jadi dia harus memulai lagi atau mengulangi lagi dari awal. Karena sholatnya dengan dia berbicara lebih dari 6 kata walaupun tidak sengaja, karena kan dia mengira sudah selesai sholatnya, maka itu sholatnya batal. Jadi kesimpulannya, berbicara itu bisa membatalkan sholat. Yang pertama, apabila mengeluarkan 2 huruf atau cuma 1 huruf saja tapi dia memiliki makna atau memiliki arti dan itu diucapkan secara sengaja, maka batal. Yang kedua, apabila dia lupa atau tidak sengaja, maka dia dimaafkan sampai 6 kata atau 6 kalimat. Kemudian perkara yang membatalkan sholat yang nomor 2 adalah wabil af'ali al-katsirati, dengan melakukan gerakan yang banyak, al-mutawaliyati, yang gerakan itu berturut-turut atau berkesinambungan. Kasalasi harokatin, contohnya adalah melakukan 3 gerakan berturut-turut. Jadi ketika kita sholat, jangan sampai kita melakukan 3 gerakan yang di luar sholat secara berturut-turut. Contohnya misalnya ada orang sholat, kemudian dia merasa di pahanya ini gatal misalnya. Kemudian dia gerakkan tangannya untuk menuju ke pahanya. Ketika tangannya itu sudah sampai di pahanya, dia garuk-garuk ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, sampai lebih dari 3 kali. Maka ini bisa membatalkan sholat. Termasuk juga ketika kita sedang sholat berjamaah, kemudian shaf di depan kita atau barisan di depan kita ini ada yang kosong, maka kan kita dianjurkan untuk mengisi barisan tersebut. Nah, maka kita mau tidak mau kita harus melangkah ke depan untuk maju. Nah, di dalam melangkah ini itu juga ada caranya. Jadi jangan sampai kita melangkahkan kaki 3 kali secara berturut-turut. Kalau itu kita lakukan, maka sholat kita batal. Lalu bagaimana caranya? Jadi ketika kita akan melangkah maju ke depan, kita langkahkan kaki kanan kita dahulu ke depan, 1. Nah, itu dihitung 1 gerakan. Kemudian kita langkahkan kaki yang kiri ke depan, 2. Maka itu baru dihitung 2 gerakan. Setelah itu kita berhenti sejenak. Jangan langsung melangkah lagi. Jadi kita berhenti sejenak, mungkin beberapa detik, 5 atau 10 detik, baru kemudian kita melangkahkan kaki kanan lagi ke depan, lalu kaki kiri ke depan. Setelah itu berhenti lagi sejenak, baru melangkah lagi. Jadi seperti itu caranya. Kalau kita melangkah langsung, kaki kanan melangkah, kiri melangkah, kanan melangkah lagi, nah itu maka terjadi 3 gerakan dan itu bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan sholat adalah wabil harokatil mufritoti, yaitu 1 gerakan, tapi 1 gerakan ini adalah berlebihan. Jadi kan kalau tadi itu 3 gerakan yang berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Tapi bisa juga sholat itu batal sebab 1 gerakan, tapi 1 gerakan ini berlebihan. Misalnya adalah melompat. Jadi melompat itu kan 1 gerakan, tapi itu berlebihan. Maka ini bisa membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang bisa membatalkan sholat adalah wabiziyadati ruknin fi'liyin, dan dengan menambahi 1 rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah rukun gerakan seperti ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbentuk gerakan, bukan yang bacaan-bacaan gitu ya. Nah, apabila kita menambahi ruku, jadi kita misalnya sudah ruku, kemudian kita i'tidal, lalu kita ruku lagi, kita tambahi lagi rukuknya dengan sengaja gitu ya, maka itu membatalkan sholat kita. Atau sujud kan 2 kali sujud gitu ya dalam 1 rakaat. Kok misalnya kita tambahi dengan sujud yang ketiga, maka itu bisa membatalkan sholat. Atau misalnya sholat duhur itu kan 4 rakaat, kita tambahi menjadi 5 rakaat dengan sengaja gitu ya, maka sholat kita batal.
karena itu termasuk juga menambahi rukun fi'li. Kemudian yang membatalkan sholat berikutnya adalah wabil harokatil wahidati, dan dengan satu gerakan lil'abi, dengan tujuan untuk main-main. Jadi tadi kan 3 gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Kemudian satu gerakan yang berlebihan seperti melompat itu juga membatalkan sholat. Ini juga sama, satu gerakan hanya saja tujuannya untuk main-main. Misalnya bertepuk tangan dengan satu gerakan plok, nah, maka itu membatalkan sholat karena di situ dia niatnya main-main. Kemudian yang bisa membatalkan sholat lagi adalah wabil akli, sebab makan, wasyurbi, dan minum. Jadi ketika kita sholat kita tidak boleh makan atau minum karena itu bisa membatalkan sholat. Illa in nasya, kecuali apabila lupa, wakola, dan sedikit. Jadi kalau lupa dan yang dimakan itu sedikit, maka itu dimaafkan dan sholatnya tidak batal. Nah, ukuran sedikit di sini itu ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud sedikit ini itu adalah seukuran 1 biji wijen. Jadi kecil sekali. Sehingga kalau misalnya kita sholat, kemudian misalnya di sela-sela gigi kita itu ada sisa makanan yang kecil dan itu kita tertelan dengan tidak sengaja, maka sholat kita tidak batal. Tapi kalau kita telan dengan sengaja, maka itu batal. Jadi ukuran sedikit itu seperti 1 biji wijen. Sehingga kalau kita lupa dan yang kita telan itu ternyata adalah 1 suapan atau 1 sendok itu ya, maka itu sudah terhitung banyak dan itu bisa membatalkan sholat. Kemudian yang bisa membatalkan sholat lagi adalah wabiniyati qot'is sholah, niat memotong atau niat memutus sholat. Jadi ketika kita sedang sholat, di tengah-tengah sholat kita berniat untuk menghentikan sholat kita atau membatalkan sholat kita, maka sholat kita otomatis ya langsung batal seperti itu. Jadi dengan niat saja untuk memotong sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Walaupun kita masih dalam keadaan atau gerakan sholat gitu ya, tapi kalau sudah ada niat untuk memotong sholat, maka sholatnya batal. Ini berbeda dengan ketika kita puasa. Kalau kita sedang puasa di siang hari, tiba-tiba kita berniat untuk membatalkan puasa, tapi kita tidak makan atau tidak minum, maka puasanya belum batal. Jadi kalau dalam puasa itu, walaupun hanya niat saja, tanpa ada perbuatan untuk membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau dalam sholat, walaupun dia kondisinya atau keadaannya masih sholat, tapi dia sudah berniat menghentikan atau memutus sholatnya, maka sholatnya batal. Kemudian wabita'li kikot iha, dan dengan menggantungkan pembatalan sholat atau penghentian sholat. Jadi misalnya ketika kita sedang sholat, kemudian kita berkata di dalam hati, misalnya nanti ada tamu datang, maka sholatnya saya batalkan. Atau kita berkata, misalnya nanti ada telepon yang berbunyi, maka sholatnya saya batalkan. Nah, maka saat itu juga sholat kita batal. Karena kita sudah menggantungkan pembatalan atau penghentian sholat terhadap sesuatu. Kemudian wabit taroddudi fihi. Dan sholat itu bisa batal dengan kita ragu-ragu. Apakah kita mau teruskan sholat atau kita mau batalkan saja. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu, misalnya kita sedang sholat, tiba-tiba telepon kita berbunyi. Nah, di situ kita ragu, mau diteruskan atau dibatalkan, teruskan, batalkan. Nah, kalau keraguan ini berjalan agak lama, maka sholat kita batal. Kemudian wabi ayyam dia, dan dengan berlalunya ruknun, satu rukun, ma'asyaki beserta keraguan, fi niyati taharrumi, di dalam niat ketika takbiratul ihram. Jadi yang bisa membatalkan sholat berikutnya adalah ketika berlalu atau berlangsung satu rukun sholat, misalnya bacaan Fatihah. Fatihah itu kan rukun. Nah, ketika berlangsung pembacaan Fatihah ini, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Nah, ketika berlangsung bacaan Fatihah ini, mulai awal sampai akhir,
itu kita ragu di dalam niat, misalnya apakah tadi niatnya itu benar atau salah gitu ya. Nah, itu kita ragu, dan keraguan itu berlangsung selama satu rukun ini atau selama bacaan Fatihah ini, mulai dari awal sampai akhir kita ragu, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Tapi kalau ragunya itu cuma sebentar saja, misalnya cuma beberapa detik gitu ya, maka itu tidak batal sholat kita. Tapi kalau sudah lama hingga berlangsung satu rukun, yaitu rukun bacaan Fatihah ini, maka sholat kita batal. Au yatula zamun syak, atau tidak sampai satu rukun, tapi syak itu atau keraguan itu berjalan lama. Jadi misalnya kita baca Fatihahnya itu lama gitu ya, misalnya baca Fatihah itu sampai 2 menit atau 3 menit. Nah, walaupun kita ragunya itu tidak sampai tuntas satu rukun, yaitu rukun Fatihah ini misalnya gitu ya, tapi kalau sudah lama 1 menit kita dalam keraguan, apakah tadi niat kita ini sudah benar atau tidak gitu ya, nah maka itu juga bisa membatalkan sholat walaupun tidak mencapai satu rukun, tapi sudah berlalu atau berlangsung lama keraguan itu. Jadi itu sahabat, pembahasan kita tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.